Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kembali yang terakhir, yaitu mengenai hubungan antara sudut dan garis. Nah, di sini kamu bisa melihat sebelah kiri gambar ya. Ada dua garis, yaitu garis X dan Y yang sejajar. Tuh, lihat. Garis X dan Y yang sejajar. Diulang lagi pakai X dan Y ya. X dan Y itu yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis Z. Nah, garis Z nih, arahnya jelas beda dong, Z dengan X dan Y, karena dia memotong kedua garis yang sejajar. Oleh karena dia memotong, pasti akan ada sudut yang dibentuk. Paham ya? Akan ada sudut yang dibentuk. Di situ titik potongnya ada P dan Q. Nah, P-nya ada dibentuk, ada 4 sudut, yaitu P1, P2, P3, P4. Q-nya juga sama, Q1, Q2, Q3, Q4. Gitu ya. Nah, ini saya akan mengulang kembali bagaimana cara kita untuk menghafalkan. Ngafalin. Gimana sih Pak ngafalin biar tidak lupa-lupa terus? Nah, makanya kita pakai cara nalar aja dulu. Dari mana? Dari nama atau kalimatnya. Yang pertama kita akan coba dengan ada yang namanya sudut sehadap ya, kemarin ya. Sudut sehadap. Ini kita baca sudut ya, nggak apa-apa ya. Sudut sehadap. Siapa yang sudutnya sehadap? Nah, di sini kan ketika kamu ada di pas kibar ataupun baris berbaris, kamu suruh hadap kiri semua nggak? Kiri semua. Hadap kanan semua. Ada balik kanan semua. Jadi hadapnya akan sama. Nah, di sini juga sama nih. Namanya sehadap berarti hadapnya sama. Mana coba yang hadapnya sama? Berarti kan yang bisa kita coba lihat cuma ada ini doang. Ada P2. Dia hadapnya ke atas ya. Kanan atas nih. Hadapnya ke kanan atas dia. 2. Siapa yang hadapnya sama? Paling ini juga nih. 2 ini. Iya kan? Hadapnya sama nih. Nah, berarti boleh Parik tulis yang sehadap berarti sudut P2 sama dengan sudut Q2. Sehadap pasti kalau sehadap berarti besar sudutnya sama. Berarti P1 juga sama dong dengan Q1, sama. Sudut Q1. Dan seterusnya. Ada 4 tuh sama semua ya. Ini sehadap namanya. Yang kedua, kita akan belajar membedakan mana. Oh ya, gini. Kan nanti kan ada yang namanya dalam berseberangan. Parik tulis dulu deh. Nih, ada yang namanya nanti sudut dalam sepihak. Nah, setelah itu ada dalam lagi. Ada sudut dalam lagi. Dalam tapi berseberangan. Nanti ada lagi sudut luar sekarang. Luar sepihak. Ada satu lagi berarti luar berseberangan. Nah, berseberangan. Nah, di sini kamu sudah tahu nih ada kata dalam dan luar. Bagaimana cara membedakannya? Yang pertama kamu lihat dulu. Kan ada 2 garis yang sejajar. Nah, berarti untuk kalimat dalam, ada kata dalam, berarti dia maksudnya dalam sini. Kayak aliran sungai, perhatikan. Nah, di dalam atau di antara 2 garis yang sejajar ada kata dalam, berarti di sini. Kalau dalam ya, kalau kita sebut dalam berarti kamu fokus kemana? Berarti sudut ini doang yang di dalam. Tuh, sudut Q1, Q2, P3, P4. Khusus untuk bagian sudut dalam. Ingat ya. Kemudian ketika kita bicara luar, berarti kamu langsung fokus keluar sini. Di luar aliran sungai. Nah, di luar garis yang sejajar. Tuh, ini namanya luar. Berarti siapa aja yang ikut? P1, P2, Q4, Q3. Gitu ya. Ini untuk yang bagian luar. Lanjut. Sekarang kita akan bicara langsung yang pertama dalam sepihak. Ingat, kalau dalam berarti ini doang nih. Kalau dalam berarti ini nih. Dalam ya. Dari kalimatnya aja sudah dalam sepihak pula. Berarti kita bicara ini doang nih. Nah, dalam sepihak. Berarti sudah di dalam, misalnya P3, sudut P3 sama dengan ini bukan sama dengan kalau sepihak, sorry.
Kalau P3 nih, dia akan sepihak dengan Q2. Kenapa? Karena pihak yang sama nih, tidak kemana-mana, masih dalam aliran yang sama, tidak nyebrang garis Z. Nah, tidak nyebrang garis Z berarti sepihak. Nah, kalau sepihak dia bukan sama sudutnya, tapi ketika ditambah sudut P3 dengan sudut Q berapa tuh? 2 sama dengan 180. Ini dalam sepihak nih. Terus mana lagi Pak dalam sepihak? Berarti ini satunya lagi nih. Nah, 4 sama 1. Sudut P4 ditambah sudut Q1 sama dengan 180. Gini ya. Ini yang sepihak. Lanjut. Selanjutnya dalam. Masih dalam lagi nih. Tapi dalamnya dalam apa? Udah di dalam misalnya P4D. P4 dia kan di dalam. Udah dalam berseberangan. Ingat nyebrang. Berarti kesini nyebrang. Set. Tuh nyebrang garis. Masuk kedua. Nah, karena suruh nyebrang berseberangan. Gitu ya. Kalau dalam berseberangan sudutnya sama. Nah, makanya ditulis gini. Sudut P4 sama dengan sudut tadi apa? Q2 ya. Karena nyebrang. 4 nyebrang kedua. Gitu ya. Berarti ada lagi sudut P3. Kalau P3 berarti nyebrangnya Q1. Ya kan? Sudut Q1. Kalau berseberangan sudutnya besarnya sama. Lanjut ya, sekarang luar sepihak. Nah, kalau sepihak pasti jumlahnya 180. Kita lihat. Luar, berarti kita bicara luar. P12 sama Q34. Masih dalam sepihak, otomatis kalau kita bicara P2, dia masih sepihak dengan Q3. Tidak nyebrang Z ya, nggak nyebrang. Nah, berarti kalau kita tuliskan P2, dia pasti sudut ya. Ditambah dengan sudut Q3 yang sepihak pasti 180. Berarti mana lagi? P1 dong. P1 dengan Q4 ya kan? Berarti sudut P1 tambah sudut Q4 sama dengan 180. Gini ya. Nah, sekarang kita bicara luar berseberangan. Tuh, berarti kalau Pak Erik ngomong P1, kalau sepihak kan gini sepihak. Sekarang berseberangan, set nyebrang garis dong. Nah, akan ke angka 3 karena sama-sama luar. Sama-sama luar ya. Berarti di sini Pak Erik tuliskan sudut P1 sama dengan Q3. Ada satu lagi berarti sudut P2 dong sama dengan Q4. Gini ya. Ini untuk nama-nama yang harus kamu tahu, tapi nanti di soal pun akan disebutin ya. Dalam sepihak atau luar berseberangan ataupun apa. Nah, tapi kalaupun kamu nggak ngerti namanya apa, yang penting kamu bisa mengerti. Oh, tadi kalau dalam sepihak 3 sama 2 ditambah pasti 180. Oh, kalau 2 sama 4 udah dalam, nyebrang lagi. Nah, berarti sudutnya sama, gitu-gitu aja ya. Nah, terus kalau di luar pun juga sama. Ini untuk teorinya. Kita coba langsung menuju ke soal. Nah, ini soalnya langsung lumayan nih. Ini sebenarnya soal nomor 2 ini, dua garisnya yang ini nih. Pak Erik perpanjang dulu ya bentar ya. Jadi D ke B. Nah, diperpanjang ke sini dulu deh. Nah, E juga sama. E ke A, Pak Erik perpanjang dulu. Nah, ini kan jadi dua garis yang sejajar, benar gak? Nih, ini bagian dalam berarti nih. Gitu ya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman. Oke, ini kan dalam nih. Kita akan coba runtutin dulu sudutnya yang sama mana. Yang pertama, kita lihat garis A, titik potongnya nih, garis potong nih ya. Garis potongnya ABC. Nah, ini sebagai garis potong nih. Kalau kamu sudah melihat ABC sebagai garis potong ya, dengan garis biru itu sebagai garis yang sejajar, berarti kamu bisa tahu dong. Bisa tahu bahwasanya apa? Di sini itu sudut 62. 62 itu yang mana, Pak? Ini yang 62 nih. Nah, ya kan? 62. Tulis nggak, Pak? Ya bebas, kalau mau tulis juga boleh. 62. Tapi ini nggak ditanyakan, belum ya. Nah, lanjut. Terus ada juga garis potong yang lain. Mana, Pak? EB. Perhatikan. Tuh.
Ini garis potong yang lain nih. Ya. Kalau dia garis potong yang lain, berarti sudut B sama dengan 44 dong. Tuh, karena dalam berseberangan. Kalau kamu nggak ngerti dalam seberangan, lupa namanya, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Tapi kamu tahu, ini tuh dua garis jajar dipotong dengan garis EB. Otomatis kalau dalam nyebrang, nah kayak tadi ya, berarti dia sudutnya sama. Otomatis B-nya 44 derajat. Sampai sini oke ya. Lanjut. Tadi kamu sudah belajar sehadap ya. Nah, dua garis yang sejajar dipotong satu garis. Kamu lihat ada angka 62. 62 itu hadapnya ke kanan atas. Berarti ini juga sama dong, A, atau bertolak belakang dengan 62 ini ya. Maka ini A-nya itu 62 derajat. Gitu ya. Nah, terus tinggal apa nih? Tinggal C. C kita belum mencari. Ya udah, C kan gampang. Kita sudah punya 62 sudut yang kanan, yang atas 64. C kan sisanya, biar menjadi apa? Sudut setengah putaran atau sudut lurus. Ya kan, ini sudut lurus nih. Nah, berarti kita tinggal mencari C sama dengan apa? Kita kurangi semuanya dengan 180 derajat. Gini kan? Kurangi lagi sama 62 derajat. Berarti ini kan dikurangi 106. Berarti 74 derajat gitu ya. 74 derajat untuk C-nya. Udah selesai kan? Kita nyari A, nyari B, nyari C. Ini untuk implementasi di soal-soal. Ini ada lagi nih. Nah, nih kita lihatnya mana dulu ya. Lihat yang kan ada dua nih. Perhatikan. Ada dua, ini bagian dalam ya. Kita bicara dalam semua nih. Yang pertama titik potongnya dulu. Pak Erik mau coba perpanjang dulu titik potong pertama, yaitu KL. Pak Erik perpanjang dulu KL. Nah, ini ya KL ya. Kalau kamu lihat KL, berarti ini kan 105 dalam berseberangan dengan siapa? Sini kan? Nah, ini kamu sudah tahu nih. Di sini berarti kan 105. Gitu ya. 105 karena dua garis sejajar. Lanjut. Terus mana lagi? D-nya berarti berapa? Ya udah, kamu bisa mencari. Ini kan lurus. Sudut lurus berapa? 180. Otomatis apa? D kita bisa cari. Nah, D sama dengan 180 dikurangi 105. Gitu kan? Kenapa 180? Ayo, karena lurus. Dah, apalagi? Nah, 75 derajat. Gini ya. Ini besar sudut D. Sudut D kamu sudah tahu. Terus apa lagi nih yang belum nih? Oh, sudut E. Sekarang kita lihat garis yang Pak Erik perpanjang dulu. Ini ada garis potong lagi ternyata guys. Nih, NM. Tuh, NM itu garis yang memotong dua garis sejajar juga. Nah, berarti di sini ada dalam berseberangan juga. Mana Pak? Ini 41. Dengan siapa? E. Tuh. Ya kan? 41 dalam berseberangan dengan E. Nah, otomatis E-nya berapa? E berarti 41 derajat. D-nya udah, E-nya udah, sekarang F. Ya kan? F doang kan? F itu lihat di sini ada perpotongan dua garis potong ya. Perpotongan di tengah nih, lihat, perpotongan di tengah. Nah, kamu kan tahu F sama 106 derajat berpelurus atau sudut lurus kan? Udah, kita ke kanan. Berarti F sama dengan 180 kurangi 116 gitu kan? 64 derajat. Selesai. Gini ya. Ini untuk mencarinya. Itu aja dari Pak Erik. Ada 3 sesi ya. Kalian bisa melihat video sebelumnya, ada 2 lagi sebelum ini. Ada bagian 1, ada bagian 2. Nah, terakhir ini bagian 3. Kalau udah semuanya lengkap, kamu ulang-ulang lagi, insya Allah bisa. Sehingga untuk ulangannya semoga 100 ya. Semoga paham semuanya, karena ke depan akan sering dipakai untuk masalah sudut ya. Semoga berhasil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Erik.